Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudayanto seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Oke, siap. Langsung saja Kang Heri, karena tadi pembukaannya sudah ya. Kita lanjut lagi. Kang Heri, pertanyaan nomor 2. Iya. Bahwa ada saksi yang dengan Kang Heri, kalau dia tidak jujur, maka Kang Heri akan mengambil keputusan apa? Sikap. Atau mengambil sikap. Apa itu semua yang menjadi yang disampaikan oleh Kang Heri? Karena itu mengandung pertanyaan buat netizen. Ya. Kang Heri akan mengambil sikap jika saksi itu tidak jujur. Jadi begini Bang, Kalau mau dijelaskan langsung semua orang, siapa ya gini. saksinya gitu. Semua orang akan mengambil sikap. Semua orang pun akan mengambil sikap. Ya. Jadi intinya pihak kepolisian pun sebetulnya sekarang itu sedang mengambil sikap. Mengambil sikap melakukan proses penyidikan Ya. untuk bagaimana bisa mengungkap pelaku yang dikenal dengan kasus Subang, kan seperti itu. Ya. Nah, saya begitu juga halnya saya. Jadi intinya kita kan sama lah berbarengan dengan Bang Freddy ya, bersama-sama mengawal perkembangan kasus Subang ini. Kalau bisa dikatakan kayak Upin Ipin, kita itu kayak Upin Ipin ya, pergi ke sana bareng, ke sini bareng, ke sini bareng gitu kan ya. Jadi pada saat kita ada sesuatu yang menurut cara berpikir kita, oh saya harusnya seperti ini nih, ya kan? Harusnya seperti ini. Istilahnya, ya saya akan mengambil sikap. Salah satu contoh, ini saya sebut contoh juga dong. Dulu Bang Freddy itu mengambil sikap dong. Bang Freddy memutuskan dan membuat keterangan di media channel sendiri bahwa Bang Freddy akan berhenti membahas dulu pernah kasus Subang. Itu artinya sebuah sikap yang diambil oleh Bang Freddy. Ya. Dan sebuah sikap bukan tanpa ada alasan. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Nah, tetapi untuk sikap yang saya ambil seperti apa dan bagaimana, saya tidak akan saya jelaskan sekarang. Waduh. Kenapa? Karena begini loh, segala sesuatu itu ada waktu. Jangan waduh dulu nih. Segala sesuatu itu ada waktu. Ya kan ya? Ada waktunya, ada timingnya lah. Oke. Gitu kan, seperti itu. Jadi, saya memang sudah akan ada berbenah gitu. Ya. Berbenah untuk mengambil sebuah sikap yang tentunya adalah sikap yang terbaik menurut saya. Seperti itu. Gitu, Bang. Tadi kan tidak ada sebab kan? Ya. Tidak mungkin kalau ada asap, Ya. kalau tidak ada api. Ya. Tidak mungkin ada sebab kalau tidak ada penyebab. Kan? Ya. Nah, sekarang mengambil sikap tentu ada sebabnya. Belum dijelaskan secara gamblang sebenarnya. Ya, sikapnya kan begini, Bang. Kalau berbicara ngambil sikap saat ini kan saya itu mungkin teman-teman juga semua tahu ya, termasuk Abang lah ya. Karena untuk kita bicara saja. Berbicara terkait persoalan saksi, mungkin teman-teman netizen juga tahu kita dekat dengan saksi, sering nganter saksi Danu, saksi Dedi, ya kan ya, yang sering ya dibawa lah satu mobil diantar. Terkadang di hotel juga sama-sama kita, saya, Abang, Dedi, Danu satu hotel. Ya jelas intinya kita mendekati mereka. Ini saya buka aja nih ya. Kenapa saya buka? Karena apa? Karena sekarang sudah 2 tahun nih Bang. Ya. Jadi karena memang tujuan kita itu mendekati mereka itu. Karena memang itu tadi biar terbangun sedikit emosional. Yang akhirnya kita dapat mengorek informasi. Kalau jadi cerita nama, judul nama, dia itu dapat curhat sama kita. Kita dijadikan sebagai temannya untuk dapat curhat. Tapi setelah 2 tahun tidak curhat-curhat, ya kan? Otomatis kan Ambil sikap. ya harus diambil sikap gitu kan ya. Apakah sikapnya misalkan terus bukan mendampingi. Kalau mendampingi, saya tidak berbicara mendampingi lagi ya. Karena sebetulnya yang namanya mendampingi itu sebetulnya Danu sudah dinampingi oleh kuasa hukum. Ya. Kalau saya mengantar, Abang mengantar nih. Mengantar. Kita bisa nih sekarang bahasanya ya. Ya. Kalau yang namanya mendampingi sekarang itu pasti kuasa hukum. Berarti mengambil sikap tidak akan mengantar. Mungkin saja lebih mengantar gitu kan, bisa saja kan ya. Lebih mengantar. Iya, karena gini loh Bang. Kalau terkait persoalan itu mah kan sifatnya manusiawi Bang. Ya.
Jadi kita itu selain makhluk pribadi, manusia itu sebagai makhluk sosial. Betul. Ya, jadi saya tidak menjustis. Ada perasaan ya? Ada perasaan, saya tidak menjustis. Wong semuanya saksi dalam kasus Subang saat ini sebagai saksi kok. Iya. Belum ada tersangka. Betul. Jadi apa salahnya apabila kita mengajak saksi bareng untuk pergi ke Polda? Karena begini Bang, karena saya kan tahu nih, kita semua sebagai YouTuber nih. Saya kalau misalkan bawa mobil, pergi ke Bandung, bensin atau bicara solar, taruhlah habis misalkan 300.000. Misalkan, Ya. saya sendiri berangkat. Kalau tiba-tiba saya naik, nambah muatan 2, misalkan Bang Freddy, Danu dan Pak Deddy, apakah bisa jadi 500.000? Kan tidak. Tetap 300.000. Tapi kan mereka ke bawah sama kita. Karena kita bukan angkot ya? Karena kita bukan angkot. Terus kita mampir lagi, saya ke Cimahi kayak kemarin. Jemput Bang Freddy. Saya kan tidak nambah bensin. Ya. Tetap seperti itu. Intinya kan saya membantu, istilahnya sama temen ya, bukan membantu ya. Karena saya juga terkadang kan butuh bantuan dari Bang Freddy juga. Gitu kan ya. Nah tidak nutup. Bawa mobil? Ya bawa mobil kek. Atau misalkan bisa pinjam duit kek. Gitu kan ya. Kan seperti itu, sama temen kita seperti itu. Jadi apa salahnya apabila kita bawa Danu antar pergi ke Polda, toh kita juga Danu dipanggil atau tidak dipanggil juga pas ada pemeriksaan kita pasti tetap pergi ke sana. Karena kita YouTuber ingin mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Begitu Bang, jadi harus memilah nih. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti pergi ke sana ada pemeriksaan Danu, wong saya juga pasti ke Polda kok. Ya Danu pasti saya ajak gitu loh. Iya, Pak Deddy pasti saya ajak. Kalau misalkan kebetulan hari itu ada pemeriksaan. Jadi tidak mengatakan bahwa saya tidak akan apa tadi? Mengantar. Tidak, ini mah persoalannya yang berbeda, Bang. Beda ya? Iya. Jadi tadi yang akan mengambil sikap itu? Ya untuk ngambil sikapnya ini nanti saja lihat. Nanti saja lihat ya? Iya, jadi intinya kan Oke. ini kita itu kan hanya berencana ya. Kayaknya saya lihat seperti ada kekesalan gitu di Kang Heri itu. Ada kekesalan gimana? Kalau saya lihat dari aura-auranya itu seperti ada yang kesal gitu. Kang Heri itu seperti kesal gitu loh. Iya, kalau yang namanya kekesalan mah saya pasti ada Bang. Ada ya? Manusiawi ya? Manusiawi, jangankan saya, penyidik juga pasti kesal ini. Pasti ada kekesalan ini. Gitu kan. Kalau misalkan apa namanya, misalkan bertanya. Kalau ungkapan apa ekspresi itu gimana tuh? Ais gitu ya? Ekspresi apa maksudnya? Ekspresinya gitu. Ekspresi kesal gitu. Iya, kalau misalkan abang ditanya sama saya, abang ditanya sama saya kagak ngerti pertanyaan saya gitu. Kan saya kesel Bang, harus mengulang sama saya pertanyaan. Begitu. Abang ini cemana? Itu keprak meja barusan. Keprak meja. Iya. Betul. Abang ini cemana? Kan saya acting Bang. Saya sedang acting. Itu bukan keprak meja dia berarti. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu aja nanti ada apa? Ada produser nih. Saya sedang acting kan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada kekesalan ya kita ekspresinya harus kesal Bang. Begitu. Abang ini gimana sama saya? Ditanya dari tadi kok saya udah bertanya-tanya, abang jawabannya ke situ-situ mulu. Kan seperti itu Bang. Oke. Jadi saya paham sekarang ya. Jadi jawabnya nanti aja ya. Ya jawabnya nanti aja lah seperti itu Bang. Siap. Tapi kalau ngomong memang terkadang saya tidak bisa mengendalikan emosi, kencang terus nih. Kang Heri seperti kalau ngobrol dengan saya pakai emosi terus agak-agak emosi setiap kita podcast ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biar rame. Biar rame. Seperti itu. Oke lah, Kang Heri. Kayaknya itulah pertanyaan saya Kang Heri. Karena memang itu apa namanya saya pertanyakan karena ada statement dari Kang Heri di live-nya itu yang membuat saya jadi bertanya gitu. Nah, itulah. Karena kan pertanyaan saya itu mewakili netizen sebenarnya. Seperti itu. Apakah apa lagi nih? Aduh panjang lagi. Ya apakah apa? Nanti aja kita lanjut. Kita season berikutnya saja. Karena bakal panjang lagi kalau saya dilanjutkan nih. Saya juga masih banyak pertanyaan buang Bang Freddy. Aduh janganlah. Jangan saya aja yang ditanya gitu. Tapi gini, kok sebenarnya bahagia banget sih Kang Heri? Gimana? Kayak bahagia gitu. Karena saya sekarang sahabat saya sedang ulang tahun. Jadi saya ikut bahagia untuk merayakan Abang Da yang sedang berulang tahun. Bukan itu masalahnya Kang Heri itu. Jadi sepertinya ada dalam kasus Subang ini kok seperti apa namanya? Seperti ada kebahagiaan. Kang Heri nggak nanya ke saya. Itu Kang Freddy kenapa di
kontennya kok ada bahasa meledak terus gitu. Iya, justru sebenarnya saya ingin bertanya, tapi nanti saja. Nanti saja. Ini kan session abang nih, pokoknya saya akan nanya nanti. Ya hari ini juga begitu. Terlalu panjang. Iya. Baik, demikian sahabat sekalian percakapan saya dengan Kang Heri di sore hari ini. Ya kita tidak usah tegang-tegang ting lah. Iyalah. Agak santai-santai sedikit ya. Biar cair ya. Saya jelaskan sedikit. Apa tuh? Kenapa Tapi saya, sedikit ya? Sedikit. Oh, sedikit. Kenapa saya senyum? Karena teman-teman semuanya, senyum tidak hanya menjadikan lebih manis dan awet muda, tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan dengan lebih baik. Jadi kita dengan tersenyum, kita doakan mudah-mudahan pihak kepolisian wabil khusus Polda Jawa Barat dapat menyelesaikan persoalan kasus Subang dengan lebih baik, cepat, tepat, dan mantap. Meledak. Meleduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.